coach lah yang fasilitasi Oh. agar coachnya itu merasa aman, nyaman untuk bicara. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ica dalam Dunia Leadership Coaching, channel yang membahas seputar leadership dan coaching. Kali ini kita bersama dengan Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk. Halo Coach Adit. Halo Kak Ica, apa kabar? Alhamdulillah baik. Coach Adit gimana nih Coach? Udah makan siang belum Coach? Belum dong. Oh, belum. Kalau sarapan udah. Oh, makan siang sarapan belum. udah. Ini kan jam-jam nanggung ya. Oh iya, ini udah Tapi jam-jam laparnya lapar. udah sih. Iya. Sama Coach kalau gitu. Oke deh. Nah, sebelum kita bahas topik berikut ini, kita saksikan yang mau lewat ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke deh Coach, yang lewat sudah berlalu nih Coach. Sekarang Ya. kita mari membahas topiknya Coach. Ya. Nah, sekarang kita mau ngebahas tips bertanya dengan metode coaching. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai topiknya, sebelumnya saya pengen tahu dulu nih Coach. Kan kadang itu orang hanya nanya dan kadang cenderung mengarahkan gitu ya jawabannya. Nah, kira-kira kayak gimana Coach kalau bertanya dengan metode coaching? Oke. Coach? Jadi ini ya, kalau boleh saya ini mungkin rangkum gitu ya. Tadi pertanyaannya adalah sebetulnya teknik bertanya yang efektif dalam coaching itu kayak apa sih? Wah, gitu betul ya. Coach, maksudnya itu. Ya, jadi kalau dalam coaching sendiri teknik bertanya itu adalah bagian dari cara kita seorang coach itu untuk memfasilitasi klien mendapatkan suatu awareness baru gitu ya. Caranya bukan hanya bertanya sih, ada cara-cara yang lain. Tapi berhubung Kak Ica nanya tentang teknik bertanya, saya mau fokusnya membahas tentang teknik bertanya yang efektifnya kayak apa sih gitu ya, yang bisa membangkitkan awareness gitu kan, yang bisa membuat klien atau coach kita menemukan suatu kesadaran baru. Dari situ mereka bisa mendapatkan suatu solusi, dari solusi mereka bisa merancang suatu action plan gitu kan. Nah, jadi intinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang powerful, atau kalau menurut bahasa coachingnya itu powerful questioning gitu ya. Bukan hanya powerful questions, tapi powerful questioning gitu. Oh, apa bedanya powerful question dengan powerful questioning? Kalau questions kan kata benda, Oh. pertanyaan yang powerful. Noun ya. Nah, kalau powerful questioning itu kan kata kerja, ya, bertanya. Jadi bukan semata-mata kalimat tanyanya yang kita harus perhatikan, tapi juga cara bertanyanya, proses bertanyanya yang harus juga memberikan dampak yang powerful gitu. Bukan berarti bukan berarti kalimat tanyanya nggak berarti, ada ininya, ada gunanya gitu ya. Kalau teman-teman sering belajar tentang ilmu komunikasi, ilmu pengembangan diri, kan banyak tuh ada referensi yang digunakan biasanya. Albert Mehrabian ya, dalam komunikasi itu kan terbagi jadi jadi 3 hal ya. Apa sih itu, 7% keefektifan komunikasi dari kata-kata. Ini kita dalam konteks kita bicara secara langsung ya. Iya. Gitu. Maksudnya secara langsung secara tatap muka gitu ya. Kan 7% kata-kata gitu kan. Cuman 93%-nya dari non kata-kata kan. Oh. 93% ya, banyak banget ini. Ya 7% dari verbal, dari kalimat tanyanya, dari pertanyaan. Kalau kita bicara, kalau dalam konteks bertanya, 7%-nya dari pertanyaannya gitu ya, questions-nya, kalimat tanyanya. Tapi 93% adalah dari cara kita bertanyanya gitu. Cara kita bertanyanya itu ada dibagi 2 lagi kan, dari ekspresi wajah kita, dari intonasi suara, dan bagian ketiga adalah bahasa tubuh, termasuk ekspresi wajah gitu ya. Sebetulnya ada lagi sih bagian yang keempatnya, yaitu momen bertanyanya gitu loh. Itu momen bertanyanya juga penting. Jadi bukan semata-mata kita hafal daftar pertanyaan kalau coaching itu gitu ya. Dihafal daftar pertanyaan. Tapi bagaimana kita bisa menemukan momen yang tepat untuk bertanya, dan cara bertanyanya seperti apa, itu yang penting gitu. Momen bertanyanya aja sampai di ini ya Coach ya, pikirkan secara khusus ya Coach ya. Memang sepenting apa Coach momen bertanya Coach? Ya, dengan momen bertanya yang tepat ya, tentu akan memfasilitasi klien untuk bisa mendapatkan insight dengan lebih memungkinkan gitu loh. Akan lebih memungkinkan
klien mendapatkan insight gitu. Kalau momen bertanyanya nggak tepat, misalnya terlalu cepat atau terlalu lambat, ya momennya udah lewat gitu, ya sama aja jadi garing-garing aja gitu. Gitu. Terus gimana coach caranya kita bisa gitu punya sense of bertanya dengan momen yang tepat gitu coach? Dari intuisi. Wah, dari intuisi ini belajarnya dari Pertama mana ya ini, ada coach? pelatihannya, Oh, ada di memang ada pelatihannya gitu, pelatihannya. intuisi kita gitu ya, presence kita gitu ya ketika kita coaching. Jadi benar-benar situlah yang akan nanti bisa ya, dan dari teknik juga dari active listening kita. Jadi banyak nih Wah. gitu ya active listening kita ya, kita karena kita presence, active listening kita jadi bagus menangkap apa yang diutarakan oleh klien kan gitu. Kemudian intuisi kita lah yang akan mengarahkan ini saatnya bertanya hal ini saatnya bertanya ini gitu. Oh, memang butuh waktu latihan jam terbang ya coach ya Betul. ternyata. Nggak sembarangan Nggak ternyata. bisa sembarangan dengan daftar pertanyaan aja. Kalau cuma daftar pertanyaan aja kan jadi kayak interogasi jadinya. Iya, wawancara ya kerja ya. Wawancara aja kan nggak boleh kayak gitu. Wawancara Oh, kerja kan iya. harus tetap ya presence, harus tetap active listening. Jadi ilmu-ilmu coaching, kompetensi coaching ini sebenarnya bisa diaplikasikan bukan hanya pada saat coaching ya, pada saat komunikasi yang lainnya gitu. Bisa digunakan saat interview, bisa digunakan ketika ngobrol dengan teman, macam-macam gitu loh, tergantung tujuannya gitu. Oh, wah, luar biasa ini coach. Terus coach tadi ada hal yang menarik coach seputar tentang membangkitkan awareness dengan bertanya coach. Berarti kalau misalkan saya sedikit tangkap orang-orang yang dilakukan coaching atau yang ditanyakan dengan metode coaching ini sebenarnya orang-orang yang sudah paham coach dengan masalahnya dia. Nggak perlu dilakukan pemberian training atau pelatihan lagi atau seperti apa coach? Kok membangkitkan awareness dia gitu? Bukan hanya maksudnya memberitahukan hal-hal yang harusnya dia tahu gitu coach. Kenapa coach? Oh, itu kebalik, berarti itu ke definisi coaching dan perbedaan coaching dengan yang lainnya ya. Oh iya. Gitu. Jadi kalau coaching memang prosesnya berbeda dengan intervensi yang lain ya. Kalau intervensi yang lain rata-rata lebih banyak memberitahu, mengajarkan, lebih satu arah, direktif gitu ya. Kalau coaching itu yang berbasiskan ICF itu non direktif. Artinya bukan coachnya yang memberitahu secara langsung gitu ya, tapi menggunakan teknik bertanya, teknik-teknik lainnya juga yang akhirnya membuat dia menemukan suatu kesadaran baru tentang dirinya dan tentang masalahnya atau tentang goalnya, yang dari situ akan mengarahkan dia untuk menyimpulkan solusinya apa dan akhirnya merancang action plan gitu. Oh gitu. Itu bedanya ya dengan teknik-teknik training. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya, Gitu kalau ya, sama Coach aja ya. caranya kenapa disebut coaching kan gitu. Iya. Sebut aja training, pelatihan gitu, mentoring atau enggak ya. Iya. Wah, menarik banget coach. Lalu coach, sebagai mungkin ini kita balik posisinya ya. Nah, sebagai orang yang ditanyakan nih coach, apabila mungkin kita suatu hari memang kita jadi seorang coachee ya, ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari asesor atau coach, seorang coach kita, itu bagaimana coach caranya supaya kita juga mendapatkan suatu hal yang efektif, hasil yang efektif? Bagaimana cara kita menjawabnya coach, pertanyaan-pertanyaan Coachee. dari coachnya? Oh, kalau coaching mah bebas-bebas aja dia mau Oh, nggak ada pakem khusus ini ya? ya tugasnya coach lah yang fasilitasi Oh. agar coachnya itu merasa aman, nyaman untuk bicara, ya kan, diperlakukan secara equal partnership, kemitraan, supaya dia merasa ini ya, ya merasa nyaman, aman tadi, dan dia pada akhirnya dia trust sama kita. Kalau udah trust, mereka akan terbuka dengan kita, mereka jadi serius begitu sama kita, jadi tidak defensif lagi. Itu tugasnya coach supaya mereka seperti itu. Ya kalau klien ya mereka bebas-bebas aja kan, mereka defensif sama Iya. kita bisa jadi, apalagi kalau di perusahaan kan, Iya. kadang-kadang seringnya kan perusahaan yang nyuruh dia coaching gitu kan, Iya, ketemu sering. coaching, bukan karena kehendak dia sendiri, mereka sendiri merasa nggak ada masalah gitu ya, walaupun seharusnya sih dari perusahaannya sendiri di awal ya, sebelum ini program berjalan mereka juga sudah memberikan itu ya, menjelaskan itu ke mereka sehingga mereka sadar, oh saya perlu coaching. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu, tugasnya coachnya lah yang harus bisa memberikan pemahaman bahwa oh ini coaching ini penting buat mereka, penting coaching ini perlu buat mereka
tugas saya ini memfasilitasi mereka di sebaik-baiknya, mensupport gitu ya, memberikan dukungan dengan baik, sehingga ya itu semua yang akhirnya akan membuat mereka terbuka dan nyaman gitu ya, dengan kita dan terbuka untuk bicara gitu loh. Ya kalau sudah itu semua mereka kooperatif kok gitu. Menjawab akhirnya ya Coach ya. Jadi cara menjawabnya seperti apa tergantung pertanyaannya. Iya juga, gak bisa digeneralisasi ya. Kalau cara bertanya kita jelek, jawabannya pasti jelek. Iya Kalau juga. pertanyaan kita bagus, jawabannya bagus gitu kan. Atau gimana tuh istilahnya ya? Ya kalau saya kan meyakini komunikasi itu efektivitas komunikasi itu kan bergantung dari respon dari orangnya gitu kan. Iya, iya. Kadang nih Coach, kadang juga ini kendala buat saya ya Coach, ketika misalkan bertanya atau berkomunikasi sama klien. Nah itu mereka kadang entah tipe orangnya atau saya yang melakukan pendekatannya yang salah, mereka jawabnya hanya ala kadarnya, sekedarnya gitu. Jadi kita yang bertanya tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Nah itu Ya. kira-kira bagaimana dan harus seperti apa Coach? Wah, kalau kayak gitu tuh perlu ini ya penjelasan tersendiri. Karena intinya sama seperti tadi. Fokuslah apa yang kita bisa perbaiki dari diri kita ya. Kalau kita fokus kepada nih merekanya aja kayak gini, nggak akan selesai tuh. Oh iya Gitu kan. bener, nyalain orang. Nyalain dia gitu. Walaupun mungkin ada aja yang memang orangnya kayak gitu kan. Iya. Ya ada aja orang yang brengsek gitu kan ada aja. Kesebut ya ini. Iya. Tapi kan itu bukan memberikan pemberdayaan apa-apa buat gitu kan. Ya fokuslah kepada apa yang kita bisa improve, bisa kita perbaiki dari diri kita, itu yang terbaik ya. Setelah itu baru nanti kita lihat, tinjau, evaluasi hasilnya kan gitu. Apakah ada perubahan, apakah ada reaksi yang sesuai dengan yang diinginkan. Kalau masih belum ya kita ubah lagi cara kita, pendekatan kita gitu. Sampai menemukan hasil yang kita inginkan ya Coach ya. Oke deh, wah luar biasa. Nah Coach, ada lagi Coach tambahan seputar teknik bertanya yang efektif dengan coaching Coach? Ya jadi panduan-panduannya atau bukan aturan ya, kompetensinya dari Asyaf sendiri sih yang memang menetapkan bahwa cara bertanya itu harus yang rata-rata yang membangkitkan kesadaran baru yang powerful itu adalah open ended question, pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan terbuka ya, open question, kemudian ditanyakan satu persatu. Jadi nggak boleh tuh satu kalimat itu langsung 3 pertanyaan sekaligus berturut-turut ya, jadi orang nggak bisa jawab, dia bingung mau jawab yang mana dulu nih. Iya, kadang kelupaan Gitu kan. jawabannya. Ya, jadi kadang-kadang mereka menjawab pertanyaan yang gampang dijawab aja kan gitu. Yang lainnya dilupain gitu kan. Jadi satu demi satu pertanyaannya dengan intonasi, dengan cara yang naik turun suaranya juga penting tuh ya, yang bernada empati, bernada supporting, tidak ngejudge gitu kan. Kemudian juga tidak leading, pertanyaannya tadi ya mengarahkan gitu kan. Kebanyakan pertanyaan close question itu leading gitu ya. Ya bukan berarti close question itu gak penting gitu ya. Ada gunanya juga sih close question, pertanyaan tertutup gitu ya. Biasanya untuk mengklarifikasi gitu ya. Itu penting di akhir atau untuk menyimpulkan. Tapi kalau untuk yang powerful questionnya paling tidak ya biasakan menggunakan open question gitu ya. Kemudian apalagi ya tadi ya, setiap bertanya kasih jeda dia untuk menjawab gitu kan. Jangan langsung tanya jawab gitu kan. Kayak ini aja ya. Interogasi ya. Jadi biarkan kasih dia ruang untuk berpikir, berefleksikan gitu ya, supaya dia bisa mengakses ke dalam dirinya dengan lebih baik gitu, dengan efektif, sehingga dia bisa menjawab dengan lebih baik juga gitu. Kalau kita nanyanya buru-buru misalnya segala macam, nah itu juga kan nggak bagus buat dia ini kan dengan hasilnya gitu. Oh gitu. Jadi setiap kali kita bertanya, klien kita memberikan jawaban, kita tunggu dulu mungkin ada jawaban lain gitu kali ya Coach ya yang masih belum. Nah, yang penting juga adalah gunakan kalimatnya yang direct, bukan yang direct ya. Yang kalimatnya yang simple gitu loh, sederhana, mudah dicerna gitu loh. Bebas bias. Jangan menggunakan kalimat yang banyak sayapnya tuh apa? Ambigu gitu. Ambigu, banyak sayap atau banyak pendahuluannya. Kalau orang Indonesia kan gitu, kalau nanya muter-muter dulu baru nanya. Pertanyaannya cuma di ujung doang. Gitu. Itu bikin bingung orang gitu loh. Jadi ya langsung aja gitu, tanya yang langsung yang jelas, lugas gitu loh pertanyaannya. Gak usah bertele-tele. Dan simple ya, gak usah jago-jago dia kan aneh. Tapi kalau jago-jago di perusahaan mereka mungkin kita perlu kuasai juga ya, pahami ya, sehingga mereka ini gitu loh, lebih dekat nyaman dengan kita gitu. Kalau
kita tidak paham jargon-jargon mereka dan tidak kita gunakan dalam sesi coaching juga, itu salah satu bentuk kita tidak bisa bisa cara menggali trust juga gitu, mendapatkan trust atau rapport ya istilahnya. Iya ya, jadi kesannya independen gitu ya coach ya. Ya detach seolah-olah gitu kan. Tidak ada kaitannya. Jadi kita nggak ada koneksi gitu loh. Oh gitu. Wah, luar biasa banget. Oke coach, luar biasa banget ini pertanyaan yang powerful dan yang efektif dengan teknik coaching ya. Oke, pembahasannya ini luar biasa banget. Nah coach, kalau kita mau belajar lebih lanjut mengenai coaching, di mana ini coach? Ya, carilah pelatihan-pelatihan yang memang sudah diakreditasi oleh suatu lembaga coaching ya, yang sudah recognized internasional gitu ya. Karena dari situlah kualitas pelatihan tersebut ya terjamin gitu kan. Nah, kalau di kita ada ya pelatihannya, silakan buka di website www.corporaconsulting.com. Di situ ada pelatihan coaching 66 jam berbasiskan ICF dan sudah diakreditasi oleh ICF. Sertifikatnya udah pasti diakui seluruh dunia gitu loh. Wah, luar biasa. Oke deh, kalau gitu teman-teman, senang sekali saya masih bisa menemani teman-teman di dunia leadership coaching. Jangan lupa kalau merasa channel ini bermanfaat, subscribe, like, dan komen di channel kami. Kalau gitu saya Ica undur diri. Oke, selamat jumpa. Sampai jumpa lagi.